Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pepatah mengatakan, sebuah daerah yang lupa sejarah seperti daerah yang lupa ingatan. Maka dari itu, untuk kembali mengingat sejarah, kali ini kami datang ke sebuah makam seseorang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam dan sosial kemasyarakatan di daerah Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk menuju ke makam beliau, dari Kota Banjar kita menuju ke Langensari dan melewati jalan layang ini. Terus lurus saja sampai menemukan plang di sebelah kiri yang bertuliskan makam Syekh Sanusi. Nah, kita sudah sampai di area pondok pesantren Syekh Sanusi. Tentunya orang Banjar, khususnya orang Langensari, sudah hafal di luar kepala tentang jasa dari sosok yang dianggap waliullah ini. Karena beliau berjasa besar dalam pengembangan daerah Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Syekh Sanusi lahir di Patanahan, Kebumen, Jawa Tengah, pada 10 April tahun 1910. Syekh Sanusi diketahui merupakan keturunan kerajaan Pajajaran dari salah seorang panglima di kerajaan Sumedang. Beliau wafat pada 21 Mei tahun 1984. Siapa sangka sosok Syekh Sanusi ini selain seorang mursyid, beliau juga merupakan seorang veteran berpangkat letnan. Beliau juga memiliki kakak yang bernama Samingan yang juga berpangkat sersan mayor. Sejak usianya 7 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim. Syekh Sanusi pernah mondok di banyak pesantren yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah. Di setiap pondok pesantren, minimal beliau mesantren selama 9 tahun. Dan pondok terakhir beliau berada di Kediri, Jawa Timur, yaitu Pondok Bedo di Desa Pare, Kediri. Di sini beliau mondok bersama Kiai Haji Badawi Hanafi, pendiri pondok pesantren Ihya Ulumuddin, di Pesugihan Cilacap, Jawa Tengah. Cara pendalaman agama yang dilakukan oleh Syekh Sanusi adalah melalui jalan Thariqah. Awalnya beliau berthariqah Naksabandiyah Khalidiyah pada seorang mursyid di Langkap Lancar, Jawa Barat. Suatu hari sebelum berpindah thariqah, beliau mendapatkan sebuah khariqul adat atau sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, yang mana beliau tidak bisa makan, tidak bisa minum, ataupun tidur. Suatu hari beliau melihat Quran tanpa sampul terbang. Kemudian beliau mengikuti Quran tersebut dan akhirnya Quran itu masuk dan menghilang di rumah Syekh Muhammad Husain Farid yang berada di ujung Manik, Kawunganten, Cilacap. Menghilangnya Quran terbang itu tergantikan dengan Syekh Husain yang sedang duduk di kursi panjang. Nah, Syekh Sanusi berkata kepada Syekh Husain, "Saya sedang mengejar Quran tanpa sampul ini dan ternyata berada di sini," sambil memeluk perut Syekh Husain. Syekh Husain kemudian menjawab, "Ya, aku Quran tanpa sampul itu. Sampulnya berada di kedung dadap." Saat itu Syekh Muhammad Nur Abdurrahim Bustomil Karim dianggap sebagai sampul Quran. Beliau adalah murid Syekh Husain Farid yang masih bermukim di Kedung Dadap, Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saat itu juga Syekh Sanusi berbaiat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Husain Farid. Sejak saat itulah khariqul adatnya hilang, sehingga beliau bisa minum, bisa tidur, dan juga bisa makan seperti sebelumnya. Selanjutnya beliau mendapat binaan dari Bustomil Karim, sehingga menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Selain dikenal sebagai seorang mursyid, kiprah perjuangan beliau sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat sekitar Langensari dan dikagumi oleh masyarakat Langensari, Kota Banjar. Syekh Sanusi juga merupakan tokoh ulama pembabad alas di wilayah Langensari. Babad alas sendiri merupakan tradisi nenek moyang, yaitu membuka lahan hutan untuk dijadikan tempat bermukim dan membuka kegiatan. Sehingga Syekh Sanusi dikenal sebagai pembuka perkembangan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Beliau juga berjasa banyak dalam pembangunan masjid-masjid yang ada di daerah Priangan.
Beliau juga membangun pesantren As-Sanusiyah yang sekarang diwariskan kepada anak cucunya. Di pesantren inilah juga ada masjid yang dibangun oleh Syekh Sanusi yang sekarang sudah direnovasi menjadi lebih besar. Di Langesari ada yang namanya Pasar Muktisari. Pasar tersebut adalah kontribusinya dari Syekh Sanusi. Tanah Pasar Muktisari adalah jariahnya Syekh Sanusi, yang hingga saat ini menjadi tempat masyarakat Langesari memutar roda perekonomian mereka, dan akan menjadi tempat perputaran ekonomi masyarakat hingga kapanpun. Kontribusi beliau kepada masyarakat sekitar juga sangat banyak. Selain dalam hal agama dan ekonomi, beliau juga dikenal sebagai diplomat ulung. Dalam urusan pemerintahan, beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin atau pemerintah saat itu. Meskipun beliau mursyid, tetapi cara berpakaian beliau tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ahli dalam hal agama, meskipun di depan pejabat pemerintah. Kini, komplek makam Syekh Sanusi dijadikan tempat ziarah oleh banyak orang. Makam Syekh Sanusi tidak pernah sepi dari peziarah, apalagi saat ketika haul atau peringatan wafatnya Syekh Sanusi. Peziarah selalu membeludak. Mereka datang dari berbagai daerah hingga dari luar pulau pun datang berziarah ke makam beliau. Karena memang santri-santri beliau banyak yang dari luar Pulau Jawa. Salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Sanusi adalah memanggil seekor burung, bangau putih, dan bisa mengobrol dengan bangau tersebut. Karomah lain yang dimilikinya adalah saat beliau disuruh mengangkat pohon tumbang ke sawah, pohon itu sangat berat sehingga tidak ada satu orang pun yang sanggup mengangkatnya. Kemudian Syekh Sanusi berdoa kepada Allah. Dengan doanya, pohon tersebut tiba-tiba sudah berada di pinggir sawah dan dijadikan bahan bangunan. Salah satu murid dari Syekh Sanusi adalah Syekh Sobrowi. Beliau dimakamkan di Randegan, Banjar, Jawa Barat. Selesai berziarah, kami melihat-lihat komplek pondok pesantren, putra dan putri, serta masjid yang didirikan oleh Syekh Sanusi. Masjidnya sangat besar dan sedang dalam proses pembangunan. Keberadaan pondok pesantren di tengah gencaran era globalisasi yang sedikit demi sedikit mengikis akhlak anak muda, membuat kita masih bisa sedikit bernapas lega. Karena dari sini, mereka bisa menjadi panglima penjaga Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ajaran dari ulama-ulama terdahulu. Semoga teman-teman santri yang berada di pondok ini menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang membanggakan. Datang ke Langesari, sayang banget kalau sampai melewatkan tempat yang satu ini. Wisata kuliner Bulak Sawah Kota Banjar. Tempatnya berada di perbatasan antara Desa Rejasari dan Desa Muktisari. Tempat ini adalah salah satu buruan pecinta kuliner di Kota Banjar, Jawa Barat. Di sini, kamu bisa kulineran dengan view pesawahan yang super cantik saat sawahnya sedang hijau. Karena berada di bawah pohon rindang, saat berhenti di area ini, kamu bisa meredakan panasnya kota. Tersedia banyak warung yang menyediakan makanan ciri khas Bulak Sawah, mulai dari mendoan Jawa, belut, tutut, kelapa muda, mie rebus, dan berbagai jenis minuman lain. Makanan-makanan kayak gini menjadi salah satu ciri khas kawasan wisata kuliner Bulak Sawah yang hampir di setiap warung disediakan untuk memuaskan lidah pembeli. Selain memiliki menu khas yang dimiliki Bulak Sawah, kawasan ini diburu sebagai salah satu spot selfie para pengunjung yang banyak mengisi medsos dengan berbagai keindahan alam pesawahan yang membentang hijau layaknya permadani. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.